Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Semoga kita semua tetap sehat-sehat selalu ya. Jadi pada kesempatan hari ini yang akan saya bahas yaitu mengenai beasiswa, khususnya beasiswa dari pemerintahan yang dikhususkan buat pemuda-pemudi terbaik di Indonesia untuk melanjutkan studinya. Namanya itu beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP ini paling banyak dikejar oleh banyak fresh graduate yang baru saja mungkin selesai pendidikan S1-nya, dia ingin melanjutkan pendidikan S2, cuma mungkin terkendala biaya. Nah, melalui LPDP ini adalah jalan terbaik, yang bukan jalan satu-satunya, tapi jalan terbaik untuk kita melanjutkan studi tanpa mengeluarkan nilai rupiah yang banyak begitu. Sebenarnya LPDP ini hanya satu dari mungkin 1.000 kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk kita melanjutkan studi. Ada begitu banyak jalan atau program yang sebenarnya bisa kita ikuti untuk melanjutkan studi S2 kita. Cuma pada kesempatan kali ini saya terkhusus untuk membahas LPDP itu, dikarenakan ini yang paling banyak peluangnya besar untuk bisa dijangkau, baik dari orang-orang daerah ataupun orang-orang yang mungkin tinggal di perkotaan. Jadi bukan saya yang akan menjelaskan mengenai LPDP itu, karena saya juga bukan alumni LPDP, tetapi saya mempunyai seseorang yang sudah lulus di LPDP dan sekarang lagi tinggal menunggu untuk penempatan perkuliahannya. Nah, bersama dia saya akan coba bertanya atau mewakili teman-teman yang kepingin untuk meneruskan kuliah mengambil program beasiswa. Jadi saya akan coba terhubung bersama teman saya yang satu ini. Cek, halo. Oke, jadi saya sudah bersama dengan kalau bisa dibilang ini calon atau apa nih, sudah LPDP atau gimana? Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mekian Febrilia Pagalu. Ya. Saya adalah salah satu awardee dari penerima beasiswa LPDP untuk tujuan dalam negeri. Asal saya dari Desa Tomata, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, dan saya merupakan alumni dari Ilmu Pemerintahan di Universitas Tadulako. Oke, panggilannya siapa? Cia, boleh panggil. Cia, jadi saya panggil Cia aja ya? Cia. Iya. Oke, gini Cia, tadi kan kamu bilang bahwa kamu itu alumni lagi, penerima beasiswa LPDP. Kan? Betul. Nah, bisa dijelasin dong LPDP ini, beasiswa LPDP ini seperti apa? Oke, beasiswa LPDP seperti apa ya? Sebenarnya bisa kita cari sendiri ya kalau di Google LPDP itu apa. Jadi LPDP sendiri adalah lembaga pengelola dana pendidikan khusus untuk calon magister dan doktoral. Jadi hanya khusus untuk S2 dan S3, tapi awalnya seperti itu. Cuma sekarang sudah mulai bisa untuk yang mau spesialis, dokter spesialis. Jadi sudah bisa untuk mendapatkan beasiswa, yang melamar beasiswa untuk melanjutkan ke spesialis juga sudah bisa dapat. Kemudian LPDP sendiri itu adalah lembaga yang berada di bawah naungan 3 kementerian, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama. Jadi beasiswa itu diperuntukkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk secara pendidikan, kemudian secara kualitas, dan juga mempersiapkan pemuda-pemudi Indonesia yang siap mengabdi untuk negeri, seperti itu. Jadi gambaran umumnya seperti itu sih. Oke. Tadi kamu katakan LPDP itu lembaga beasiswa yang diadakan oleh pemerintah kan?
Iya, betul. Nah, kalau kamu sendiri lulusnya ini gimana prosesnya dan mengetahui ada LPDP itu gimana awalnya? Oke, jadi tahu LPDP-nya dari mana itu kalau memang kita mau lanjut itu alangkah baiknya kita cari sendiri ya, cari sendiri informasinya. Dan memang waktu sementara S1 itu kita sudah harus punya planning tersendiri. Jadi kalau punya niat untuk melanjutkan S2, jadi kita harus bisa lihat secara finansial kita siap tidak untuk biasa lanjut sendiri, membiayai sendiri. Tapi kalau kita tidak siap, ada banyak tersedia beasiswa. Nah, dari situ sejak masuk semester 3 di masa S1, di situ saya sudah mulai cari-cari info tentang beasiswa, dan ada banyak info beasiswa yang saya dapat, mulai dari beasiswa Kemenpora, mulai beasiswa Budi, kemudian ada beasiswa dari luar negeri kayak Rusia, dari Polandia, kemudian beasiswa LPDP. Nah, setelah saya melihat list daftar beasiswa yang ada, di situ saya searching sendiri di Google. Jadi lihat sendiri kira-kira yang mana yang bisa saya masuk, untuk memungkinkan untuk saya bisa masuk. Dan menurut saya LPDP sih yang paling memungkinkan untuk bisa masuk, karena dia punya banyak jalur yang bisa memudahkan, bukan juga memudahkan kita, tapi kita punya peluang, bisa terbuka peluangnya untuk bisa mendaftar beasiswa tersebut. Kemudian dari situ setelah mengetahui LPDP, saya mulai cari informasi di IG tentang LPDP, follow akun IG-nya LPDP, kemudian tahu ternyata ada perkumpulannya Mata Garuda, kemudian follow Mata Garudanya, kemudian lihat-lihat orang-orang yang sudah daftar LPDP dari IG tersebut, saya follow, terus cari-cari informasi kepada mereka, seperti itu. Dan selama di S1 juga ada beberapa kali ada seminar, dan memang kalau memang niat ya, karena kalau umpamanya biasanya seminar itu kalau yang umum itu informasinya itu kurang detail. Jadi yang maksudnya yang saya bilang umum ini yang free ya, yang terbuka lebar, yang free, itu biasanya informasinya kurang detail. Jadi saya biasanya mencari seminar-seminar atau sharing beasiswa itu yang berbayar, karena kalau di situ mereka itu lebih detail penjelasannya tentang masalah-masalah beasiswa. Oke, berarti memang lebih kepada dulu kamu ini kayak memang tekadnya kuat untuk mendapatkan LPDP ini, gitu ya? Bisa dibilang seperti itu. Iya, oke. Dan akhirnya kesampaian kan? Iya. Gini, LPDP itu kan hanya untuk ini ya, S2 gitu atau S3, nggak ada S1-nya nggak? Iya, tidak ada. Untuk sekarang hanya S1, S2, S3, dan juga ada spesialis. Nah, gini, kamu sebelum ke BDW jurusan apa? Sebelumnya di S1? Di S1-nya jurusan ilmu pemerintahan. S2-nya ini LPDP-nya? Dan sekarang S2-nya, nah kalau mau daftar LPDP itu kita diberikan pilihan untuk mendaftar 3 jurusan, bisa 3 jurusan di 3 universitas yang berbeda, atau bisa jurusannya sama universitas berbeda di tiap universitas yang berbeda. Okay. Jadi waktu itu saya ambilnya sekarang ini untuk pilihan pertama saya ambilnya di Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran. Untuk yang kedua ada Kebijakan Publik di UGM sama di Airlangga. Yang ketiga pilihannya Airlangga. Jadi yang tembusnya atau lolosnya ini kamu di mana? Ya, sebenarnya kita dikasih kesempatan untuk apply ke 3 universitas itu. Makanya LPDP sekarang, ini masih program yang baru ya, 2019 baru mulai. Kalau kita bisa diberikan kesempatan untuk memilih 3 universitas, itu untuk meminimalisir pembatalan dari para awardee. Karena pengalamannya biasanya kalau kita kan LPDP itu kalau mau melamar beasiswa, kalau kita pilih jurusan ini, universitas ini, sampai apply pun kita tidak bisa pindah tempat. Jadi kalau sudah terlanjur lulus di situ waktu beasiswa, kita tidak bisa pindah ke universitas lain. Nah, karena dengan peraturan seperti itu, ada banyak awardee yang gagal karena mereka tidak bisa menembus universitas yang mereka tuju. Jadi makanya kita diberikan 3 pilihan.
untuk bisa jadi kalau umpamanya kita tidak lulus di universitas yang paling utama kita inginkan, kita bisa punya kesempatan karena kita kan 1,5 tahun untuk daftar. Jadi sekarang saya lagi proses pendaftaran di Universitas Pajajaran. Oh begitu. Jadi targetnya ini ke Pajajaran ya? Iya. Oke, gini. Sebenarnya memang khususnya kita anak-anak muda ya yang berada di Sulawesi Tengah, bukan sebenarnya kita tidak mampu untuk secara bersaing, bukan, tetapi kekurangan kita yang khususnya di daerah timur itu sebenarnya kurang informasi aja kan. Sebenarnya kalau untuk bersaing itu sebenarnya kita mampu sekali, cuma informasi memang kita patut akui memang kalah dengan orang-orang yang misalnya di Jawa, yang kota-kota besar. Iya, betul. Buat informasi dong, LPDP ini punya jalur kan, ada beberapa kan? Iya. Ya, khususnya yang punya peluang untuk teman-teman kita yang ada di kampung misalnya di daerah Morowali khususnya Morowali Utara atau di Permata atau di mana, jalur yang paling tepat itu lewat apa untuk masuk LPDP? Ya, betul sekali yang Fikra bilang tadi. Kalau memang sebenarnya kita orang-orang yang di anak-anak muda khususnya ada di Morowali Utara ya, saya berbicara khususnya dari daerah kita sendiri, bahwa punya peluang yang sangat besar untuk daftar LPDP, karena memang untuk daerah di bagian timur atau dulunya daerah 3T itu punya daerah-daerah afirmasi itu punya porsi atau peluang yang cukup besar bagi di mata pemerintah untuk diberikan beasiswa. Kenapa saya bilang begitu? Karena di angkatan saya waktu 2019 kemarin itu yang menerima beasiswanya itu 80% itu melalui jalur afirmasi. Nah, jadi untuk daftar LPDP itu ada berbagai ada banyak jalan. Nah, kalau saya sendiri itu daftarnya dari jalur afirmasi 3T. Nah, jadi kalau dari afirmasi 3T. Gini, cukup tahan dulu. Kan jalur afirmasi itu jalur untuk daerah-daerah yang tertinggal kan, 3T gitu yang biasa dibilang. Terluar, dalam gitu ya. Pokoknya yang terter lah gitu. Nah, dan itu ada kuotanya. Biasanya ada kuotanya disiapkan untuk mereka. Kan? Iya. Nah, gini, kamu punya teman nggak yang lain? Kalau iya. Kamu punya teman yang lain yang lolos jalur afirmasi ini, khususnya di sana di Permata? Ada? Iya, ada beberapa teman. Ada beberapa teman yang lolos, ada yang ke luar negeri ke Swiss, itu juga satu daerah saya di Desa Tomata, ada yang juga sementara ongoing sekarang di Jepang, itu senior saya juga dari daerah Desa Tomata, tapi ada beberapa orang dari Kolonel Dale yang juga lolos, cuma belum sempat bertemu secara langsung atau belum sempat silaturahmi, seperti itu. Oke. Iya. Sekalian informasi dong, ada tidak rupiah yang dikeluarkan kalau masuk LPDP ini? Nah, itu menjadi pertanyaan umum dan juga kadang itu yang menjadi penghalang buat kita ya. Jelas segala sesuatu yang kita cari itu ada namanya pengorbanan. Namanya kita mau mengejar impian ada banyak pengorbanan. Tapi dimanapun kalau kita mau daftar melamar kerja kan pasti kita juga mengeluarkan rupiah kan. Mau fotokopi ini itu pasti mengeluarkan rupiah. Dan kalau dari saya sendiri jelas ada. Karena kalau melamar beasiswa itu ada persyaratan yang mutlak seperti TOEFL. Nah itu kan kita harus bayar sendiri. Kemudian biaya keterangan kesehatan, kemudian saya tesnya lalu itu di Makassar, jadi saya bolak-balik Makassar. Nah saya Fikra tesnya itu 2 kali, jadi saya 2018 sudah tes, gagal di sesi SBK, kemudian masuk ke di 2018 saya daftar kembali. Jadi biaya yang dikeluarkan ya lumayan besar, tapi worth it lah dengan apa yang kita dapat setelah menjadi awardee seperti itu. Ya benar. Oke. Gini, kan ini LPDP program pemerintah kan, otomatis ketika kita masuk di dalam
Dan ketika kita selesai dari menjadi alumni lah rasanya dari sebuah kampus dengan bantuan LPDP, itu kita bebas atau gimana? Maksudnya bebas dalam artian kita bebas pergi mencari pekerjaan atau kita sudah harus terikat kontrak dengan pemerintahan atau gimana? Ya, jadi waktu daftar LPDP itu kan ada namanya seleksi berkas. Nah, di seleksi berkas itu kita ada diberikan satu surat pernyataan di mana setelah kita menyelesaikan pendidikan itu, kita akan mengabdi. Istilahnya mengabdi ya, bukan akan bekerja kepada lembaga pemerintah. Jadi kita mengabdi 2N+1, di mana N-nya itu 2 masa studi ditambah 1 tahun. Jadi kalau umpamanya masa studinya kita 2 tahun, berarti 2 kali 2 tahun ditambah 1 tahun berarti 5 tahun kita untuk mengabdi. Tapi itu tidak ada, memang waktu seleksi berkasnya kita ada menandatangani surat pernyataan tersebut di bawah meterai 6.000, tetapi kita setelah menyelesaikan studi, bentuk pengabdiannya kita itu diberikan kebebasan kepada kita. Jadi entah kita, ya ada istilah ya dari teman saya, kalau kita walaupun kita tinggal di luar negeri, tetap tinggal di luar negeri, tetapi kita bisa berkontribusi untuk negeri, why not, begitu, seperti itu. Jadi kita tidak diharuskan, memang makanya kita tidak diminta harus wajib balik, kalau tidak kita akan diberikan sanksi, tidak seperti itu. Cuma memang kita nantinya setelah lulus LPDP ada namanya persiapan keberangkatan. Nah, disitulah kita diberikan wejangan, kita diberikan bekal, dan juga ditumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air supaya kita punya beban tersendiri, ada punya rasa tanggung jawab sendiri kalau kita kuliahnya ini memakai uang negara, maka setelah kita menyelesaikan kuliah, kita kalau yang di luar negeri tetap harus berkontribusi kepada negeri. Gitu. Oke, iya. Pun yang gini deh, lebih beruntung mana kita pilih program luar negeri atau dalam negeri kalau misalnya lolos LPDP? Iya, kalau mau bilang lebih beruntung mana sih, menurut saya beruntung dua-dua ya, karena kembali lagi pada kebutuhan kita. Nah, jadi di sini ya buat teman-teman semua, kalau mau lanjut beasiswa itu mungkin punya pemikiran yang sama dulu ya, kayak saya dulunya saya pikirnya kalau luar negeri itu lebih keren, lebih terlihat berkualitas atau seperti apa. Tapi menurut saya kalau memang kita punya maksud tujuan yang baik untuk lanjut kuliah, masalah dalam negeri dan luar negeri itu bukan harus menjadi pembanding. Jadi yang benar-benar kita pikirkan seberapa urgentnya ilmu yang akan kita pelajari. Saya pernah bilang bahwa keinginan terbesar saya untuk melanjutkan kuliah, tetapi ketakutan terbesar saya ketika ilmu saya itu tidak berguna untuk masyarakat, tidak berguna untuk orang lain. Jadi seperti itu. Mau di dalam negeri maupun luar negeri punya porsinya tersendiri, punya keuntungannya tersendiri sih. Oke. Tergantung kita butuhnya seperti apa. Gini dong, terakhir mungkin tips-tips gitu ya bagi teman-teman kita yang ada di kampung khususnya, kalau mau melanjutkan kuliah, studi, dan lagi mengejar LPDP, tipsnya gimana sih supaya bisa? Oke. Saya sharing pengalaman dari saya ya, karena saya sudah 2 kali daftar. Yang jelas terlihat kalau sudah 2 kali daftar, jangan kita cepat menyerah untuk menjadi beasiswa tersebut. Dan kemudian teman-teman, kalau memang mau niat itu harus punya planning. Jadi jangan hanya sekedar ya kita punya mimpinya besar tapi tidak ada action seperti itu. Jadi kalaupun teman-teman yang sekarang masih kuliah di semester 1 dan semester 2, jangan bilang oh nanti saja setelah saya lulus baru saya punya planning, tidak. Tapi kita memang harus punya planning itu susun baik-baik itu dari awal-awal kuliah. Jadi kita punya, setelah kita lulus kuliah kita udah tahu nih arahnya mau kemana, kita mau lanjut kerja atau mau lanjut kuliah. Jadi persiapannya memang harus benar-benar matang, karena ada beberapa persyaratan yang memang jauh-jauh hari harus kita persiapkan, seperti TOEFL kan. Nah, kita
tiba-tiba saja pas lulus langsung tes TOEFL. Nah, tidak tahu tes TOEFL itu seperti apa, apalagi kita yang bukan background-nya dari jurusan bahasa Inggris seperti saya kan yang memang secara akademis untuk jurusan bahasa Inggrisnya ini agak sedikit kurang. Jadi memang waktu kuliah itu saya sudah persiapkan cari-cari info TOEFL itu seperti apa, sharing sama teman, meskipun memang karena belum ada biaya untuk kursus atau ke kampung Inggris atau ke tempat-tempat lain, jadi saya usahakan belajar otodidak dan cari teman yang paham tentang TOEFL ini. Kemudian ikut-ikut tryout-nya, ada juga banyak aplikasi yang disediakan. Nah, kalau kita sudah punya TOEFL itu pasti semangatnya tuh bertambah lagi untuk bisa daftar beasiswa, karena saya sudah cari info kemana beasiswa S2 yang tidak membutuhkan TOEFL, rata-rata membutuhkan TOEFL ya. Kecuali kita mau lanjut ke luar negeri yang punya bahasanya tidak menggunakan bahasa Inggris seperti Cina atau Jepang atau Rusia, itu bisa kita harus tahu bahasa mereka. Jadi bahasa Inggris itu adalah syarat yang mutlak. Jadi teman-teman harus punya planning yang matang, harus siapkan, dan secara finansial juga harus siap. Jadi makanya saya bilang persiapannya ini juga cukup lama. Kalau memang teman-teman punya orang tua yang mampu, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau umpamanya orang tua hanya mampu membiayai dari S1, ya kita harus pintar-pintar menabung untuk bisa punya biaya untuk daftar. Kemudian selain itu juga teman-teman harus punya tujuan yang jelas. Mau lanjut S2, apalagi kalau jalur LPDP ini, mau lanjutnya ini untuk apa? Karena LPDP ini terbuka untuk seluruh pemuda-pemudi Indonesia tanpa terkecuali, kecuali kita tidak punya KTP orang Indonesia ya. Mau yang cacat, mau yang PNS, sekarang sudah sangat banyak jalurnya. Jadi selain 3T tadi, kita bisa lewat jalur alumni pesantren, alumni bidik misi, kemudian bisa lewat jalur PNS, TNI Polri. Jadi punya banyak jalur. Jadi bukan hanya khusus untuk orang-orang daerah 3T, atau punya jalur umum, atau bisa jalur prestasi. Dan sedikit info Sikra, kalau sekarang menurut data dari Kemendagri itu kalau nggak salah ya, sekarang Morowali Utara itu sudah bukan termasuk daerah 3T lagi. Waduh. Iya, jadi mungkin karena memang ada sedikit perbedaan ya kalau untuk persyaratan dari jalur afirmasi dan jalur umum, tapi teman-teman jangan kecewa karena masih banyak jalur lain. Jadi teman-teman coba fokus pada satu bidang kemampuannya teman-teman untuk bisa berprestasi, karena ada jalur prestasi nasional dan internasional untuk keluarga yang prasejahtera. Ada juga jalur yang teman-teman yang bahasanya yang tunanetra, tunarunggu, jadi disabilitas ya. Jadi ada jalur disabilitas punya jalur tersendiri, dan itu juga kurang lebih persyaratannya itu lebih mudah dan punya peluang yang besar untuk daftar. Jadi seperti itu, teman-teman harus punya planning, harus punya tujuan yang jelas. Mau daftar beasiswa ini bukan hanya untuk gaya-gayaan, karena nantinya kita akan diwawancarakan, kita akan dilihat apa benar tidak kita serius daftar beasiswa ini untuk kebutuhan bangsa Indonesia, karena kita kuliahnya memakai uang negara. Fikri, jadi saya luruskan kalau untuk LPDP sendiri itu tidak ada yang tidak memakai TOEFL. Jadi semua memakai TOEFL dalam dan luar negeri, mau jalur afirmasi maupun jalur reguler. Tapi ada perbedaan yang menurut saya cukup besar ya. Karena kalau untuk dalam negeri itu TOEFL-nya cukup 400, dan kalau untuk reguler itu TOEFL-nya harus 500. Dan pasti kalau orang yang tahu TOEFL itu seperti apa, ya itu skor yang cukup jauh untuk bisa dijangkau 400 dan 500. Dan untuk luar negeri, kalau untuk dalam negeri itu kita untuk luar negeri kalau lewat jalur afirmasi itu kita cukup punya TOEFL 500. Dulunya 500, waktu saya daftar 500. Kemudian untuk jalur reguler itu harus punya IELTS. Jadi tidak pakai TOEFL lagi, sudah harus pakai IELTS, dan IELTS-nya rata-rata 6,5 sih. Jadi itu yang menjadi pembanding kalau kita mengikuti jalur afirmasi
khususnya afirmasi 3T. Jadi kita punya peluang. Nah, peluang lainnya yang seperti Fikra katakan tadi, seperti yang saya jalani setelah menjadi awardee, untuk awardee yang melalui jalur bidik misi maupun jalur 3T dan jalur prestasi prasejarah itu diberikan namanya PB. Jadi pengayaan bahasa sesuai kebutuhan. Jadi kalau umpamanya yang mau luar negeri membutuhkan IELTS, mereka dikasih kursus untuk kursus IELTS. Kalau kayak saya betulnya TOEFL, karena TOEFL saya kan lalu waktu daftar juga pas-pasan 400. Sedangkan saya mau masuk di Pajajaran itu harus 450. Jadi saya dikasihkan pengayaan bahasa selama 6 bulan di UPI untuk bisa mempersiapkan diri. Kemudian tesnya itu dibiayai lagi. Nah, luar biasa kan, jadi makanya saya bilang apa yang kita dapat, yang kita keluarkan saat mendaftar itu worth it, karena setelah kita daftar, pengayaan bahasa kita diberikan selama 6 bulan, kemudian saat mau tes itu kita dibiayai lagi. Jadi seperti itu. Itu yang membedakan antara afirmasi dan reguler. Oke. Jadi memang sebenarnya LPDP ini banyak sekali sudah menjadi alumninya ya. Sebenarnya gini, beasiswa itu sebenarnya LPDP ini cuma 1 dari 1000 ya. Banyak sekali sebenarnya beasiswa itu yang sebenarnya ada, cuma kita kurang informasi. Iya, betul kan sekali. Banyak sekali. Apalagi beasiswa ke luar negeri itu saya tahu sekali banyak sekali yang dari pihak kampus, dari pihak pemerintah juga ada, pihak perusahaan juga ada. Cuma memang LPDP ini sesuatu yang spesial karena ini yang dibawa naungannya oleh pemerintah, dan ini sangat baik lah kalau misalnya kita masuk di dalam. Oke, mungkin cukup ya Cia. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Terima kasih. Ya, semoga apa yang Cia seringkan pada hari ini itu bisa menjadi nilai positif, bisa menjadi motivasi teman-teman kita yang berada atau yang lagi mau mencari beasiswa khususnya LPDP. Terima kasih banyak Cia, semoga sukses selalu, semoga ilmunya juga bisa berguna bagi Cia sendiri, keluarga juga tentunya bagi Indonesia ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, semoga sukses, bye.